Semangat pagi. Selamat berjumpa kembali para siswa kami kelas 11 IPA yang baik. Apa kabarmu? Syukur kepada Tuhan, kita selalu dalam keadaan sehat. Para siswa kami, minggu yang lalu kita sudah belajar tentang teori asam basa. Dimulai dari teori asam basa Arrhenius, Bronsted-Lowry, dan yang terakhir Lewis. Masih ingat ya kan? Bapak mau mengulanginya kembali sepintas. Menurut Arrhenius, asam adalah suatu zat yang jika dilarutkan dalam air menghasilkan ion H positif. Sedangkan basa jika dilarutkan dalam air dia menghasilkan ion OH negatif. Nah, sedangkan menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah suatu zat yang dapat menyumbangkan H positif, melepaskan H positif, donor proton. Sedangkan basa adalah penerima H positif atau akseptor proton. Sedangkan yang terakhir, menurut Lewis, asam itu adalah zat yang bertindak sebagai penerima pasangan elektron bebas. Sedangkan basa penyumbang pasangan elektron bebas. Maka untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas bagaimana cara menentukan apakah suatu larutan itu bersifat asam, bersifat basa, atau bersifat netral. Nah, maka judul pembahasan kita kali ini yaitu indikator asam basa. Baik. Indikator asam basa ada dua macam. Ada indikator alami, ada indikator buatan. Nah, kita bahas satu demi satu. Yang pertama, indikator alami. Indikator alami ini yang terdapat di alam. Jadi, misalnya bunga sepatu, bunga bougainville, kulit manggis, kunyit, dan lain sebagainya. Ini semua terdapat di alam. Sehingga disebutlah dia indikator alami. Nah, prosesnya seperti ini. Tapi sebelumnya masing-masing zat ini harus digiling dulu dia, baru diperas, airnya disaring. Airnya inilah ditetesi nanti ke dalam larutan yang mau kita uji. Nah, seperti inilah hasilnya. Ini ada 5 ini, ada bunga sepatu, kamboja, melati, mawar, bougainville. Ya, baik. Bunga sepatu warnanya merah, ya kan? Semua kita tahu. Nah, dalam larutan asam, bunga sepatu warnanya tetap merah, jadi tidak berubah dia. Tetapi dalam larutan basa, warna bunga sepatu itu berubah menjadi kuning. Sedangkan dalam larutan netral, dia berwarna ungu. Nah, warna di dalam larutan apakah warnanya berubah? Dalam larutan basa kan?
dia berubah dari merah menjadi kuning. Dari merah ini, bunga sepatu warnanya merah, berubah menjadi kuning. Maka kalau warnanya berubah menjadi kuning, berarti larutan basa lah itu. Baik. Bunga kamboja, dia juga warnanya merah. Ternyata setelah dilarutkan ke dalam larutan asam, warnanya tetap merah. Tetapi dalam larutan basa, warnanya berubah dari merah menjadi kuning. Sedangkan dalam larutan netral tetap warnanya ungu. Nah. Bunga melati, ini warnanya putih. Kalau ditetesi ke dalam larutan asam, warnanya menjadi merah pudar. Merah pudar. Sedangkan dalam larutan basa, warnanya berubah menjadi kuning pudar. Dalam larutan netral, warnanya kuning pudar, jadi tidak berubah. Nah, demikian seterusnya. Oke, seperti itu ya. Kalau kita lihat, ternyata dalam larutan asam, warnanya tetap merah semua ya. Nggak berubah. Dalam larutan basa, dia berubah menjadi kuning. Oke, inilah indikator alami. Jadi kalau kunyit, warna apa? Seperti itulah nanti warnanya. Baik. Sekarang indikator yang kedua adalah indikator buatan. Indikator buatan ini ada kertas lakmus, ada indikator universal, ada larutan indikator, dan ada pH meter. Oke, kita bahas satu demi satu. Kertas lakmus. Kertas lakmus ini ada dua macam. Ada kertas lakmus biru, ada kertas lakmus merah. Jadi kalau warnanya merah, lakmus merah, warnanya biru, lakmus biru. Oke. Nah, apabila kertas lakmus merah dicelupkan ke dalam suatu larutan, ternyata dia berubah menjadi biru. Lakmus merah dicelupkan ke dalam suatu larutan, ternyata berubah warnanya menjadi biru. Sedangkan lakmus biru warnanya tidak berubah, berarti larutan itu adalah larutan basa. Sebaliknya, kalau lakmus biru dimasukkan ke dalam satu larutan, ternyata berubah warnanya menjadi merah, atau lakmus merah tidak berubah warnanya, berarti larutan itu sudah pasti adalah asam. Maka supaya gampang kita mengingatnya, kita buat titian kelincinya seperti ini. Mandi bir basah. Mandi bir basah. Merah menjadi biru basah. Bibir merah asam. Biru menjadi merah asam. Nah, bibir merah asam, mandi bir basah. Oke. Inilah dia. Lakmus merah dicelupkan ke dalam larutan asam, warnanya tetap merah. Dicelupkan ke dalam larutan basa, warnanya merah berubah menjadi biru. Dalam netral, warnanya tetap merah. Lakmus biru, dalam asam, warnanya berubah menjadi merah. Dalam basa, lakmus biru, warnanya tetap biru. Dalam larutan netral,
Lakmus biru, warnanya tetap biru. Itulah kertas lakmus. Yang kedua adalah larutan indikator. Larutan indikator ini contohnya metil merah. Metil merah. MM. Metil merah. Metil jingga. Metil orange. MO. Phenolphthalein. PP. Bromthymol blue. BTB. Nah, metil merah jika dicelupkan ke dalam larutan asam, warnanya tetap merah. Sedangkan larutan basa, metil merah, warnanya berubah menjadi kuning. Dalam larutan netral, warna merah menjadi kuning. Metil jingga, dalam larutan asam, dia warnanya merah. Dalam larutan basa, warnanya kuning. Dalam larutan netral, tetap kuning. Phenolphthalein, dalam larutan asam, tidak berubah warnanya. Tidak berubah, PB ya, tidak berubah. Tetapi larutan basa, warnanya berubah menjadi merah. Nah, ingatlah itu, kalau phenolphthalein berubah warnanya menjadi merah, berarti larutannya asam lah itu. Kalau metil jingga dicelupkan ke dalam larutan basa, warnanya kuning. Atau kalau metil jingga berubah warnanya kuning, berarti basa lah itu. Oke, seperti itu caranya. Nah, indikator buatan yang ketiga adalah indikator universal. Indikator universal ini juga bentuknya perlembar seperti ini dia. Jadi nanti untuk mengujinya kita ambil satu-satu, lalu kita celupkan ke senyawa atau larutan yang mau kita uji. Nah, indikator universal ini di samping dapat menentukan asam basa, dia juga dapat menentukan derajat keasamannya atau pH-nya. Derajat keasaman atau pH. Nah, caranya bagaimana? Seperti ini. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nilai pH mempunyai skala mulai dari 0 sampai 14. Ya, skala pH itu mulai dari 0 sampai 14. Nah, seperti ini. Kalau pH-nya di bawah 7 seperti ini. Di bawah 7 itu A6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya kan? Di bawah 7 dia bersifat asam. Di atas 7, 8, 9, 10 sampai 14 bersifat basa. Tapi kalau pH-nya 7 bersifat netral. Ya. Jadi netral 7, di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basa. Nah, nanti kalau kita mengujinya, kita ambil satu lembar indikator universalnya, kita celupkan ke larutan yang mau kita uji, lalu kita cocokkan warnanya ke ini, warna yang ada di sini. Ke warna manalah dia dominan. Kalau misalnya dia dominan ke warna kuning, berarti pH-nya 6. Berarti dia bersifat asam. Atau kalau dia berwarna merah, berarti pH-nya 2. Kalau 2 berarti bersifat asam. Sebaliknya, kalau setelah dicelupkan warnanya berubah menjadi biru, berarti pH-nya 8. Maka dia bersifat basa. Demikian seterusnya. Seperti itu penggunaannya. Oke. Indikator
buatan yang berikutnya adalah pH meter. pH meter. Jadi pH meter yang sini sudah dalam bentuk digital dia, sudah lebih canggih. Nanti angkanya muncul di sini. Berapa tertera di sana, itulah pH-nya. Seperti ini, pH-nya 7, berarti netral dia. Nanti kau lihat angkanya sana, kalau 8, 9, 10, berarti dia bersifat basa. Kalau 6, atau 5, atau 4, dan seterusnya ke bawah, berarti bersifat asam. Nah, supaya kita lebih paham lagi, mari kita berlatih dengan mengerjakan soal dari buku paket kimia kita, halaman 218. Cukup dikerjakan soal